TV, Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan melantik sejumlah anggota kabinet di hari ini. Dan beredar informasi salah satu yang akan dilantik adalah Ketua Umum Relawan Pendukung Jokowi atau Projo, Budi Aris Setiadi sebagai Menkominfo. Melalui pesan singkat kepada wartawan, Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media, Sekretariat Presiden B. Mahmudin, membenarkan bahwa hari ini akan ada pelantikan kabinet oleh Presiden Joko Widodo dan pelantikan dijadwalkan akan berlangsung di Istana Negara sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Meski demikian belum disebutkan secara detail siapa dan jabatan apa dalam kabinet yang nantinya akan dilantik. Namun sebelumnya beredar informasi bahwa nama Ketua Umum Projo, Budi Aris Setiadi akan dilantik sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo menggantikan Johnny G. Plate. Budi Ari menjabat sebagai Wakil Menteri Desa, Budi Ari menjabat Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau PDTT sejak 25 Oktober 2019. Selain Menkominfo, Joko Widodo juga dikabarkan akan melantik sejumlah pejabat baru. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 62P tahun 2023 tentang pengangkatan Menteri Komunikasi dan Informatika Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019-2024 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 32M tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya,
Ke-1, mengangkat Saudara Budi Ari Setiadi sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024. Kedua, mengangkat masing-masing 1, Saudara Pahala Nugraha Mansuri sebagai Wakil Menteri Luar Negeri. 2, Saudara Nizar Patria sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika. 3, Saudara Paiman Raharjo sebagai Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. 4, Saudara Rosan Perkasa Roslani sebagai Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara. 5, Saudara Saiful Rahmat sebagai Wakil Menteri Agama. Dan kepada yang bersangkutan diberikan hak dan keuangan serta fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Juli 2023, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Pengambilan sumpah jabatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri Negara dan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing? Bersedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara yang beragama Kristen Protestan, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Selanjutnya, secara bersama-sama harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen Protestan, kiranya Tuhan menolong saya. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
berkenan menuju ruang tunggu. Kepada para pejabat yang telah dilantik, disilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Kita baru saja menyaksikan pelantikan sejumlah menteri dan juga wakil menteri baru di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, di mana tadi Presiden menetapkan Budi Aris Setiadi sebagai Menkominfo yang baru, kemudian Pahala Nugraha Mansuri sebagai Wakil Menteri Luar Negeri, Nezar Patria sebagai Wakil Menteri Kominfo, Paiman Raharjo sebagai Wakil Menteri Desa dan PDTT, Rosan Perkasa Rusladi sebagai Wakil Menteri BUMN, dan Saiful Rahmat sebagai Wakil Menteri Agama. Pelantikan keenamnya dilakukan di Istana Negara tepat pada pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat dan dihadiri oleh sejumlah menteri lainnya, termasuk ada Luhut Binsar Panjaitan Menko Marves, Mahfud MD Menko Polhukam, Muhadjir Effendi selaku Menko PMK, dan juga Menteri BUMN Erick Thohir. Tiba di tempat acara. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan anggota Dewan Pertimbangan Presiden oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 63P tahun 2023 tentang pengangkatan anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu, mengangkat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden atas nama 1. Saudara Yan Farid. 2. Saudara Gandhi Sulistianto Suherman. Dan kepada yang bersangkutan diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai dengan yang diberikan kepada Menteri Negara. Kedua dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Juli 2023, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Pengambilan sumpah jabatan anggota Dewan Pertimbangan Presiden oleh Presiden Republik Indonesia.
Sebelum saya mengambil sumpah janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden, terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing? Bersedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bagi saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara yang beragama Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Selanjutnya, secara bersama-sama, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab. Bagi saudara yang beragama Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Pendamping pejabat yang telah dilantik dimohon untuk mendampingi. Baru saja menyaksikan ada pengangkatan Watimpres yang baru, yakni ada dua nama. Yang pertama adalah Jan Faridz dan yang kedua adalah Gandhi Sulistianto Suherman. Dengan demikian, total ada 8 orang yang diangkat sebagai menteri, wakil menteri dan juga Watimpres dalam pelantikan yang dilakukan di hari ini, di mana ada 1 menteri, 5 wakil menteri dan juga 2 Watimpres. Untuk menteri yang diangkat yakni adalah Menkominfo yang kini posisinya diduduki oleh Budi Aris Setiadi.
Dan sebelumnya Budi Aris Setiadi menjabat sebagai Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau PDTT, mendampingi Abdul Halim Iskandar sejak 25 Oktober 2019. Sebagai politikus, Budi pernah menjabat sebagai Kepala Balitbang PDI Perjuangan DKI Jakarta di periode 2005-2010. Budi lalu mendirikan kelompok relawan terbesar pendukung Joko Widodo atau Projo, sekaligus menjabat sebagai Ketua Umum. Saat itu Projo berjuang mengumpulkan aspirasi pencapresan Joko Widodo sebelum dideklarasikan PDI Perjuangan secara resmi melawan arus pencapresan Megawati dengan Wakil Presiden Joko Widodo yang ramai saat itu. Semasa muda Budi aktif di kegiatan Badan Eksekutif Mahasiswa. Budi juga tercatat pernah menjadi wartawan redaksi Media Indonesia Minggu. Posisi Menkominfo saat ini dijabat sementara oleh Menko Polhukam Mahfud MD atau sebelumnya dijabat sementara oleh Menko Polhukam Mahfud MD dan kini sudah secara resmi dijabat oleh Budi Aris Setiadi menggantikan Johnny G. Plate. Sementara itu untuk posisi Wakil Menteri ada 5 nama yang diangkat. Yang pertama adalah Wakil Menteri Luar Negeri yang diisi atau diduduki oleh Pahala Nugraha Mansuri, Wakil Menteri Kominfo Nezar Patria, Wakil Menteri Desa PDTT Paiman Raharjo. Ada juga Wakil Menteri BUMN Rosan Perkasa Ruslani dan Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat. Pengangkatan para menteri dan juga wakil menteri ini dihadiri juga oleh sejumlah menteri-menteri terkait, mulai dari Luhut Binsar Panjaitan selaku Menko Marves, Mahfud MD Menko Polhukam, ada juga Muhadjir Effendi Menko PMK, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menteri Agama Yakut Holil Kaumas. Kegiatan pelantikan juga berjalan sesuai dengan rencana, di mana tadi dimulai tepat pada pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat di Istana Negara Jakarta. Dan kita kembali saksikan pemirsa Budi Aris Setiadi yang merupakan Menkominfo Republik Indonesia yang baru, merupakan kelahiran 20 April tahun 1969 dan sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Desa PDTT Republik Indonesia. Sebelumnya juga pernah menjabat sebagai Kepala Balitbang PDIP DKI Jakarta, Wakil Ketua DPD PDIP DKI Jakarta, dan juga dikenal luas oleh masyarakat sebagai Ketua Umum Projo. Budi Aris Setiadi juga pernah menjalani karir sebagai wartawan atau pendiri harian bergerak di RUT PT Mandiri Telekomunikasi Utama. Dan pemirsa, kita akan mengetahui bagaimana situasi pelantikan langsung di Istana Negara. Kami terhubung dengan reporter kami, jurnalis Metro TV, ada Glory Nata di sana. Glory, seperti apa jalannya proses pelantikan yang dilakukan hari ini? Febrian dan juga pemirsa, benar sekali bahwa tadi pelantikan dari menteri dan juga wakil menteri di Istana Presiden sudah dimulai sejak pukul 9 pagi. Kita sudah melihat bagaimana prosesi yang sudah dilakukan mulai dari pengambilan sumpah dari masing-masing menteri yang dilantik. Dan tadi yang kami pantau ini ada Menteri Kominfo, ini dijabati oleh Budi Aris Setiadi. Kemudian ada pelantikan 5 orang wakil menteri, diantaranya mulai dari Wakil Menteri Kominfo Nezar Patria, Wakil Menteri Desa atau PDDT Paiman Raharjo, kemudian Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Mansuri, Wakil Menteri BUMN Rosan Roslani, dan Wakil Menteri Agama yaitu Saiful Rahmat Dasuki. Kemudian ada 2 posisi lainnya yang diduduki oleh Watinpres Dewan Pertimbangan Presiden, diantaranya ada Jan Farid dan juga Gandhi Sulistianto. Dan memang kita ketahui bersama bahwa Menkominfo yang baru dilantik Budi Aris Setiadi ini tadi mengaku pada saat mau masuk ke Istana Kepresidenan, ia mengaku kepada awak media baru dikabari sekitar 1 minggu sebelumnya, yang mana Budi Aris Setiadi ini dulunya menjabat sebagai Ketua Umum Relawan Pro Jokowi dan juga
menjabat sebagai Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang saat ini diduduki oleh Paiman Raharjo. Dan rencananya nanti setelah acara di sini, Budi Aris Setiadi akan menghadiri serah terima jabatan di Kominfo. Nantinya pada pukul 11.30 nanti akan ada serah terima jabatan dari Mahfud MD selaku Menko Polhukam dan juga selaku PLT Kominfo akan menyerahkan jabatan kepada Budi Aris Setiadi. Dan kita ketahui bersama bahwa memang kebutuhan akan jabatan menteri dan wakil menteri yang saat ini kosong di Kabinet Indonesia Maju membuat Jokowi mempercepat perombakan kabinet selain untuk mengisi kekosongan jabatan namun juga untuk mempertahankan soliditas dan juga efektivitas pemerintahan. Karena sebelumnya Presiden Joko Widodo sudah beberapa kali memberikan sinyal terkait dengan perombakan kabinet atau reshuffle tadinya yang hari ini dilakukan nanti di Agustus 2023 namun saat ini dipercepat. Dan tadi kami juga sudah melihat bagaimana pengambilan sumpah dari jabatan yang sisa kurang lebih 1 tahun lagi. Kita akan melihat apa nanti agenda-agenda ataupun tugas-tugas baru yang Pemirsa, demikian Breaking News Metro TV kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.